Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah. Saya di sini bersama dengan rekan saya Listia Mariati akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami yang berjudul Strategi atau Langkah dalam Diagnosis Kesulitan Belajar. Untuk yang pertama itu ada pengertian dari strategi pembelajaran, yang mana strategi itu secara bahasa adalah siasat atau cara, dan secara umum itu merupakan suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jika kita hubungkan dengan belajar mengajar, strategi ini bisa kita artikan sebagai pola umum dari kegiatan belajar mengajar seorang guru dan juga peserta didik dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang mencapai tujuan yang telah ditentukan. Gropper sendiri pernah mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ia juga menegaskan bahwa setiap tingkah laku yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik dalam kegiatan belajarnya itu harus dapat dipraktikkan. Yang selanjutnya itu ada macam-macam strategi pembelajaran. Untuk yang pertama ada strategi ekspositori, di mana strategi ini tuh menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik, yang tujuannya itu agar peserta tersebut dapat menguasai materi pembelajaran secara lebih optimal. Yang selanjutnya ada strategi inquiry, yang mana strategi ini menekankan kepada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang terakhir itu ada strategi kooperatif atau kelompok. Model pembelajaran ini sendiri merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Strategi ini merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan yang terdiri dari 4 sampai dengan 6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik berbeda-beda. Untuk sistem penilaiannya sendiri, strategi ini merupakan strategi yang menggunakan sistem penilaian yang mana setiap kelompok tersebut akan memperoleh penghargaan jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan sesuai dengan pembelajaran yang diterapkan. Demikianlah tadi sedikit penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Listia Mariati. Kepada saudari Listia akan saya persilakan. Baiklah, saya akan menyambung dari materi saudari Nur Latifah. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam bahasan ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan strategi pembelajaran. Prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran adalah bahwasanya tidak semua strategi pembelajaran itu akan cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan semua keadaan. Kemudian setiap strategi memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Killen tahun 1998, yang mana tidak ada strategi pembelajaran yang cocok untuk segala situasi. Jadi, guru harus memiliki berbagai macam strategi dan membuat pilihan rasional mengenai strategi pembelajaran yang paling efektif. Dalam hal ini, seorang guru memahami prinsip-prinsip untuk menggunakan strategi pembelajaran. Yang mana yang pertama, seorang guru harus memahami prinsip untuk berorientasi pada tujuannya. Yang kedua, seorang guru atau konselor harus perlu memahami prinsip-prinsip integritasnya. Dan yang ketiga, seorang guru perlu memahami prinsip individualitas yang dimiliki oleh seorang konselingnya. Yang selanjutnya adalah guru perlu memahami prinsip keaktivitasannya.
Kemudian di samping itu pada bab 4 pasal 19 Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 dikatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan itu diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi praaksara, kreativitasannya, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan baik itu fisik serta psikologi peserta didiknya. Adapun yang sesuai dengan isi peraturan pemerintah di atas, yaitu maka ada sejumlah prinsip khusus dalam pengelolaan pembelajaran, yaitu yang dikemukakan oleh Wigulo Strategi Pembelajaran Mengajar yang dikutip dari Jakarta, PT Grasindo 2002, halaman 133, yang mana yang pertama yaitu interaktif. Prinsip interaktif itu sendiri mengandung makna bahwa mengajar bukan hanya sekadar menyampaikan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru kepada peserta didik, akan tetapi mengajar juga dianggap sebagai proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Yang selanjutnya ada inspiratif. Inspiratif yaitu proses pembelajaran adalah suatu proses yang inspiratif. Oleh karena itu, yang memungkinkan peserta didik untuk mencoba dan melakukan sesuatu, berbagai informasi dan proses pemecahan masalah dalam pembelajaran bukan harga mati yang bersifat mutlak, akan tetapi merupakan hipotesis yang merangsang peserta didik untuk mau mencoba dan mengujinya. Yang kemudian ada hal yang menyenangkan, yaitu proses pembelajaran yang menyenangkan dapat dilakukan yang pertama dengan menata ruangan yang semenarik mungkin, sebagus mungkin, yaitu yang memenuhi unsur kesehatan, misalnya dengan pengaturan cahaya, ventilasi, dan sebagainya. Serta seorang konselor harus memenuhi unsur keindahan, misalnya cat tembok yang segar dan bersih, kemudian bebas dari debu, lukisan dan karya-karya peserta didik yang tertata, vas bunga, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adapun menantang. Kemampuan tersebut dapat ditimbulkan dengan cara mengembangkan rasa ingin tahu seorang peserta didik melalui kegiatan dengan mencoba hal baru dan berpikir secara intuitif serta bereksplorasi. Apapun yang diberikan dan dilakukan guru harus dapat merangsang peserta didik untuk berpikir dan melakukan hal yang menantang ke depannya. Yang selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi di sini adalah aspek yang sangat penting untuk pembelajaran peserta didik. Tanpa adanya motivasi, tidak mungkin peserta didik memiliki kemampuan untuk belajar. Oleh karena itu, membangkitkan motivasi merupakan salah satu peran dan tugas yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam setiap proses pembelajaran. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang ditimbulkan yang memungkinkan peserta didik untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.